إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya atas kita semua. Dan yang terbesar dari berbagai macam karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat Islam. Nikmat berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi pada momen-momen yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berjumpa dengan hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari-hari yang terbaik dari seluruh hari yang ada di dunia ini. Maka ketahuilah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hari-hari tersebut adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka banyak datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan begitu besarnya keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling utama. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sebuah hari yang paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan saleh padanya selain dari 10 hari ini. Yaitu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah.
yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah pada hari-hari tersebut untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka sebuah kesempatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk kita berjumpa dengan hari-hari yang sungguh sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini itu merupakan hari yang terbaik dari seluruh hari yang ada di dunia ini. Maka dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashri. Sesungguhnya hari-hari yang paling afdal, hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia ini adalah hari-hari di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka mereka, para sahabat bertanya, bagaimana dengan amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalah dibandingkan dengan amalan yang dilakukan di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini? Maka kata Nabi SAW, begitu juga. Pahala jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sebanding dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Kecuali kata Nabi SAW, ketika seorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala membawa jiwa dan hartanya, dan kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun, yaitu gugur di dalam peperangan, berjihad, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'a. Tidak hanya sekedar harinya yang dicintai dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga amalan-amalan saleh yang dilakukan padanya juga menjadi amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya amalan saleh yang dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'a. Maka sebagai pengingat bagi kita semua yang selama ini lalai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sadar dari kelalaian kita pada hari-hari yang mulia ini. Yang sebelumnya kita bergelimangan dengan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada hari-hari yang mulia ini untuk kita merubahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'a. Juga termasuk dari dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufassir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan 10 malam di ayat yang kedua dari surat Al-Fajr ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka kaedahnya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan nama-nama makhluknya,
maka itu menunjukkan begitu mulianya makhluk tersebut dan begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Pada ayat yang kedua dari surah Al-Fajr menunjukkan begitu mulianya dan begitu utamanya 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Dan juga dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa hewan-hewan ternak yang telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita sehingga kita bisa menyembelihnya. Maka dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka semua menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yaitu pada ibadah-ibadah haji yang mereka lakukan, maka mereka akan menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Dan agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Maka juga dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ayyamum ma'lumat, hari-hari yang diketahui di sini adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Allah sebutkan penyebutannya. Allah tekankan agar hamba-hambanya mengingat Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ini menunjukkan begitu mulianya dan begitu agungnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini. Bersemangatlah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, meninggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya. Karena meninggalkan kemaksiatan itu juga termasuk dari ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertaubat dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyediakan pahala yang begitu besar bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya, kembali kepada jalannya dan kemudian bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan keuntungan yang besar pada hari-hari yang mulia ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kita selalu tetap bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa meninggalkan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Termasuk dari amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya seorang muslim bersemangat untuk melakukannya pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, yaitu adalah berpuasa. Maka disunnahkan untuk berpuasa pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Yang dimaksudkan adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Maka telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana hadis yang datang dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, maka sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada 9 hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan beliau juga berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Maka jelas penuturan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan puasa di 9 awal dari bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana ini dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka berdasarkan hadis ini, maka dianjurkan, disunnahkan, dan bahkan sunnahnya ditekankan bagi seorang hamba untuk berpuasa di 9 awal hari dari bulan Dzulhijjah ini. Dan kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dikhususkan lagi pada tanggal yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan hari Arafah, yang mana kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah ini, mereka melakukan wukuf di Arafah. Maka banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kaum muslimin yang wukuf di Arafah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, lakukanlah apa saja yang kalian inginkan, sungguh aku pasti akan mengampuninya. Maka orang-orang yang wukuf di Arafah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai mereka. Maka bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi mereka untuk berpuasa pada hari Arafah ini, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibuha 'ala Allah ayyukaffira biha as-sanatal madiyah was-sanatal lati ba'daha. Yang mana aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa Arafah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga dosa-dosa setahun setelahnya. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka begitu juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Memperbanyak melakukan salat, yang terutama adalah menjaga salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disempurnakan dengan melakukan salat-salat yang disunnahkan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jenis-jenis kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jikalau dilakukan oleh seorang hamba pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, dalam rangka ingin menggapai
ridha dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka sekali lagi khatib menghimbau untuk dirinya sendiri dan juga kepada jamaah seluruhnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hendaknya kita benar-benar bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini. Dan hendaknya kita benar-benar bertekad untuk meninggalkan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Dan hendaknya kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita kembali kepada jalannya yang lurus, kembali kepada agama Islam, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar mencari jalan-jalan istiqamah agar jalan tersebut bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannah, jannatal firdaus, wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nar, wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baladan aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.